Kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah dibatalkan Pengadilan Negeri Bandung menjadi pintu masuk kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina Eki melaporkan sejumlah saksi atas dugaan memberikan kesaksian palsu. Kuasa hukum 7 terpidana, Jutek Bongso, bilang kliennya tidak pernah mengakui perbuatan yang dituduhkan dalam pengadilan. 6 bukti diserahkan ke polisi untuk mendukung pelaporan Aep dan Dede atas dugaan kesaksian palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya adalah bukti elektronik, video pengakuan Aep dan Dede di podcast Deddy Mulyadi. Kesaksian Aep dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses, lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam dalam penjara. Patut diduga tidak benar. Maka kita uji kan gitu kan, membawa ke bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Barreskrim. Ada bukti elektronik berupa pengakuan testimoni yang di podcast dari Kang Deddy Mulyadi. Pengakuan Aep dan Dede ya. Pengakuan Aep dan Dede. Sementara itu, Saudara, Deddy Mulyadi, politisi Gerindra dan mantan Bupati Purwakarta yang menyoroti kasus ini, meyakini para terpidana tidak bersalah. Deddy bilang pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede yang menjadi sebab terpidana menjalani hukuman karena kesaksian keduanya. Mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Nah, kesaksian Aep dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas. Keberadaan Aep, saksi dari kasus Vina Eki di Cirebon 2016 silam dipertanyakan. Aep yang juga pernah menyebut Peggy Setiawan adalah Peggy Perong yang ada di lokasi saat kejadian kini menghilang. Bahkan keluarganya pun mengaku tidak mengetahui keberadaan Aep. Emang awalnya orang tuanya di sini emang bahkan ada emak. Itu anak itu ya namanya bocah itu kan di mana aja, buktinya kan terjadi di Cirebon ya, karena namanya usaha di mana aja mungkin gitu. Jadi ya sekarang kejadian begini ya nggak tahu, jadi nggak ngerti, mak nggak paham. Sekarang berarti di mana katanya? Nggak tahu tuh sekarang mak nggak pernah ngelihat ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 memasuki babak baru. Setelah gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan hakim, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melihat ada harapan untuk membuka lagi kasus ini. Mereka berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kuasa hukum dari Pradi yang mewakili para terpidana kasus Vina menilai putusan pra-peradilan Peggy Setiawan dapat menjadi pintu masuk untuk menunjukkan 7 terpidana ini tidak bersalah dalam perkara yang terjadi 8 tahun silam. Dengan adanya putusan pra-peradilan hari ini terhadap Peggy Setiawan, anak-anak terpidana di dalam ini semakin dia semangat, semakin dia yakin bahwa mereka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada mereka itu. Putusan Pengadilan Negeri Bandung juga membuat kerja penyidik Polda Jawa Barat jadi sorotan. Tidak hanya soal evaluasi, kini sejumlah pihak mempertanyakan apakah penyidikan awal pada tahun 2016 lalu perlu kembali dibuka. Kabarreskrim Polri periode 2018 hingga 2019 Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto mengatakan penyidik harus mencermati dan mempelajari kembali berkas-berkas perkara terhadap pelaku yang sudah dihukum. Karena ini penyidikan lanjutan dari penyidikan yang tersangkanya atau pelakunya sudah dihukum, maka penyidik harus mengkaji, mencermati
mempelajari kembali berkas-berkas perkara dari pelaku yang sudah dihukum. Apa yang ada? Nah, yang ketiga adalah melakukan audit investigasi secara utuh terhadap proses yang terjadi dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Siapa penyidiknya yang dulu? Sehingga di sini nanti Mabes Polri atau Baris Krim Polri sebagai pembina fungsi akan bisa mengetahui di mana letak kelemahannya. Apakah kelemahannya itu dari penyidikan awalnya yang tidak benar, atau dari awalnya sudah benar, tapi penyidikan lanjutnya tidak benar. Ini untuk bahan evaluasi dan pembenahan. Jangan sampai masalah seperti ini terulang kembali. Polisi sebelumnya telah memastikan proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki telah sesuai prosedur yang ada meskipun belakangan sejumlah ahli menemukan adanya kejanggalan di kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai Peggy dibebaskan dan terlepas dari status tersangka, sosok Aep kini menjadi sorotan. Dalam keterangannya, Aep sebelumnya menyatakan dirinya berada di TKP pada peristiwa 8 tahun silam dan mengenali DPO serta mengetahui sepeda motor yang sering digunakan Peggy. Kini kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Aep dan Dede ke Barreskrim Polri. Sudah ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, apakah sampai sore hari ini laporan dari kuasa hukum terpidana atas kasus Vina terkait keterangan atau dugaan keterangan palsu Aep dan Dede ini sudah diterima? Apa saja bukti-bukti yang dibawa? Ya, hingga saat ini kami masih menunggu dari Deddy Mulyadi dan juga kuasa hukum serta keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana tadi sempat masuk sekitar pukul 12 kurang waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini kami masih menunggu dan juga dari Deddy Mulyadi dan juga kuasa hukum ini masih berada di Barreskrim Mabes Polri. Jika kita berbicara mengenai apa saja bukti yang dibawa, memang benar tadi Deddy Mulyadi ini menyebutkan bahwa ada 6 alat bukti untuk pelaporan dugaan kesaksian palsu, yaitu kesaksian dari Aep dan juga Dede yang merupakan saksi kunci pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Deddy ini menyebutkan bahwa ini berlatar belakang dari pengadilan nomor 4 dan juga nomor 3 di Pengadilan Negeri Cirebon, itu surat kuasa 7 terpidana, bukti surat pernyataan para saksi dan juga pengakuan Aep dan juga Dede di podcastnya Deddy Mulyadi. Memang kita ketahui bahwa Aep dan juga Dede ini merupakan saksi kunci atas pembunuhan dari Vina dan juga Eki, dan juga kalau kita melihat kembali bagaimana dari berkas hasil dari sidang yang telah dilakukan pada tahun 2017 lalu, bahwa Aep dan juga Dede ini memberikan kesaksian dan juga BAP seperti itu, namun tidak dihadirkan dalam persidangan. Dan kalau kita melihat lagi dari kesaksian dan juga dari pernyataan dari Aep dan juga Dede ini yang menyebutkan bahwa dia mengetahui dan juga melihat secara langsung bahwa adanya Peggy alias Peron yang disebutkan bahwa itu adalah Peggy Setiawan yang kemudian ditangkap oleh polisi dan akhirnya sekarang sudah dibebaskan seperti itu. Dan inilah tujuan dari Deddy Mulyadi, kuasa hukum dan juga keluarga dari 7 terpidana, bahwa ingin mengajukan untuk dari peninjauan kembali atas kesaksian dan juga dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan Aep dan juga Dede, apakah benar dari kesaksian dan juga pernyataan ini benar atau palsu seperti itu, di mana bahwa disebutkan bahwa tadi Deddy Mulyadi dan juga kuasa hukum menyebutkan bahwa kalau adanya dugaan kesaksian dari Aep dan juga Dede ini palsu seperti itu. Dan hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana hasil dari pertemuan antara Deddy Mulyadi, kuasa hukum dan juga keluarga dengan Barreskrim Mabes Polri, dan kita menunggu bagaimana nantinya hasil apakah akan adanya peninjauan ulang pada kasus ini atau tidak. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Masni Rahmawati, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Barreskrim Polri.